wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Jadi hari ini hari yang sangat bersejarah sekali bagi saudara Elta. Ya. Jadi sudah masuk Islam, artinya tadi syahadat tadi sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi artinya apapun yang diperintahkan oleh Allah, ini kan sedikit-sedikit. Jadi kita belajar sedikit-sedikit. Kemudian paling enggak ada Al-Quran terjemahan, paling enggak ada hadis Rasulullah SAW. Jadi artinya kita sedikit-sedikit terus belajar dan mohon petunjuk dari Allah. Karena petunjuk itu kita harus minta. Jadi makanya di dalam diskusi Allah mengatakan kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Jadi Allah mengatakan semua kalian itu sesat kata Allah, kecuali orang yang saya berikan petunjuk. Bagaimana syaratnya? Fastahduni, maka mintalah petunjuk dari saya. Aku akan berikan petunjuk kepadanya. Nah, ini dengan syarat kita minta sama Allah. Jadi tidak menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam diskusi juga. Itu Allah mengatakan, ada enggak yang kamu tengah malam minta ampun sama saya? Saya ampuni dia. Ada enggak yang minta sesuatu hajat ingin dipenuhi? Saya penuhi hajatnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kesempatan untuk beristighfar, kesempatan untuk bertobat itu selalu dibuka pintu oleh Allah. Bahkan di dalam surah Ali Imran itu Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi terus berlomba-lomba untuk wasari'u ila maghfirah. Sari'u di sini ada beberapa muncul penafsir mengatakan sari'u itu dengan amal salih. Jadi dengan amal saleh. Jadi kita buat amal saleh, makanya amal saleh itu dikatakan amal saleh harus ada dua hal. Makanya kalau tidak ada dua hal tidak dikatakan amal saleh. Makanya kita kalau terus beramal, terus bekerja, kenapa salat saya tidak diterima? Kenapa puasa tidak diterima? Kenapa amal saya tidak diterima? Rupanya tidak memenuhi amal saleh. Makanya Fudail bin Iyad di dalam kitabnya kata beliau, syarat amal saleh itu harus dua. Jadi yang pertama itu ikhlas kita beribadah kepada Allah. Jadi kita ingin sholat, salat itu harus ikhlas bukan karena orang lain. Kemudian kalau kita ingin bersedekah, berinfak dan lain sebagainya, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Jadi artinya kalau ada iming-iming lain, kita beribadah karena orang lain, kita masuk Islam karena orang lain, kita berpuasa karena orang lain, sholat karena orang lain, itu jangan pernah harap pahala kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di padang mahsyar nanti ada satu kelompok mereka minta pahala sama Allah. Ya Allah, mana pahala kami? Dijawab oleh Allah, pahala apa? Kalian beribadah bukan karena saya, kalian berinfak bukan karena saya. Minta kepada orang yang kalian ria. Kalian mau dilihat amal ibadah oleh sebelah, minta sama dia amal ibadah kalian. Nah, ini syarat yang pertama, harus ikhlas. Tidak ada cara lain. Kemudian yang kedua, al-ilmu, harus punya ilmu. Jadi kita beribadah itu punya ilmu. Jadi makanya kenapa disuruh belajar. Jadi artinya kalau kita tidak punya ilmu, kurang salah satu saja, ini ikhlas saja, tidak ada ilmu, amalnya ditolak oleh Allah. Atau punya ilmu, kita punya ilmu untuk begini cara berwudu, cara sholat, tapi kita tidak ikhlas beribadah, fa'amalu marhum, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dalam satu hadis ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabat. Apa kata Rasulullah? Ada seseorang yang rambutnya sudah putih, sudah memutih. Dia beribadah kepada Allah selama 60 tahun lamanya, tapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kan merasa sedih juga. Kita sudah beribadah, sudah menghabiskan waktu untuk salat, untuk tahajud, infak dan lain sebagainya, tapi tidak diterima amal ibadah kita. Salat begitu juga, 60 tahun kita melakukan ibadah salat. Artinya umur kita itu adalah 80 tahun, lebih daripada 60 tahun. Yang disayangkan sekali, satu rakaat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di dalam Imam Al-Ghazali memberikan konsep untuk beribadah. Jadi beribadah itu ketika kita baca Al-Quran, ketika kita sholat, ketika kita berpuasa, itu harus ada dua inti kata beliau, al-khawf wa raja. Kita mohon kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, saya sholat ini ikhlas karena Engkau, makanya saya sholat supaya dapat rahmat Engkau ya Allah. Ya ini raja namanya. Kita mohon terus kepada Allah, mohon terus. Kemudian yang kedua khauf, kita takut kepada Allah. Takutnya apa? Sholat saya bagaimana kalau tidak mau terima? Ibadah saya takut kalau tidak
tidak engkau terima ya Allah. Ya. Jadi makanya supaya kita punya tujuan. Jangan sholat saja, orang lain sholat kita sholat juga, orang lain baca Quran kita baca Quran juga. Jadi artinya kita punya, jika mau sholat punya target ya. Ini target namanya ar-raja wal khauf, itu target. Jadi sama ketika kita kalau ingin kehidupan dunia kan begitu juga, ada targetnya. Jadi targetnya supaya dapat laba. Takutnya apa? Kalau rugi bagaimana? Nah, ibadah juga begitu. Jadi ibadah tidak bisa salat begitu saja, tidak bisa. Baca Quran begitu saja tidak bisa. Punya target. Targetnya apa? Supaya saya ini dikasihani oleh Allah, disayang oleh Allah, dan dapat rahmat Allah sudah dimasukkan ke dalam surga. Kemudian target selanjutnya apa? Kita takut kalau kita bacaan tadi tidak diterima oleh Allah. Kita takut salat kita tidak diterima oleh Allah. Dan supaya menjadi amal saleh maka harus ada dua tadi. Harus ikhlas beribadah dan punya ilmu apa yang kita lakukan. Jadi sekarang artinya terus berdoa terus kepada Allah. Jadi itu doa ya Allah, bukan dibuat saya ya Allah, ajarkan saya ilmu ya Allah. Nah, jadi terus minta kepada Allah. Minta terus petunjuk kepada Allah. Makanya di dalam surah Al-Baqarah itu, dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu di dalam tafsir Al-Qurtubi. Apa kata beliau? Tunjuki kami keikhlasan beribadah. Tunjuki kami ketaatan untuk beribadah. Ini maknanya ihdinas siratal mustaqim. Jadi ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, terbayang di kepala kita, ya Allah ajarkan saya ikhlas beribadah. Ya Allah ajarkan saya taat untuk beribadah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Jadi mudah-mudahan jadi ini jangan merasa terus belajar karena kita ibadah itu perlu pada ilmu. Jadi tidak ikut saja. Paling tidak kita tanya kepada orang lain, bagaimana, kenapa untuk seperti ini, kenapa begini. Jadi alasannya kenapa, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, pada pagi ini kami begitu rasa bahagia ya Allah. Engkau telah mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami semua. Engkau telah hadirkan saudara kami di tengah-tengah kehidupan kami saat ini ya Allah. Seorang saudari semuslim seiman seakidah kepada kami ya Allah. Mudah-mudahan Engkau terus menandakan iman dan takwa di hati mereka, di hatinya dan hati kami semua ya Allah, agar kami dapat istiqomah menuju jalan-jalan yang telah Engkau ridhoi ya Allah. Maka tunjukilah cahaya kepada kami ya Allah, cahaya yang tidak pernah redup, cahaya yang berasal dari Nur-Mu ya Allah, agar kami bisa mendapatkan rauh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa kami, baik dosa-dosa kami di masa lalu ataupun dosa-dosa yang sedang kami lakukan, ataupun dosa-dosa yang akan datang ya Allah. Bersihkan niat dan hati kami ya Allah, agar kelak dengan agama yang telah Engkau curahkan kepada kami ini, kami dapat menjumpai Engkau di dalam surga ya Allah. Kami dapat mendapatkan syafaat daripada Nabi-Mu ya Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, maka lembutkan hati kami, tetapkan keyakinan kami bahwa sungguh agama ini adalah agama yang sempurna, agama yang dapat mengantarkan kami kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kelak kami yang berada di tempat ini ataupun seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia ya Allah, Kau berikan kesempatan untuk dapat syafaat daripada Rasul-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan jemaah besar Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya penjelasan kisah dan ucapan selamat tentunya, maka pada
beserta seluruh rangkaian acara pensyahadatan saudari Elna Grasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada